Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa sayundahu halqa sawadah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun walau karihal fasiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin, walakal hamdu mulkus samawati wal ard, walakal hamdu nurus samawati wal ard. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq wa sa'atu haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang menggenggam nyawa kita, Allah menentukan segala aktivitas kehidupan manusia, Allah segala-galanya di muka bumi. Semoga pada hari ini kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada pagi ini kita dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga salat kita, ibadah kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita. Sebagai pengikut Muhammad yang setia, wajib hukumnya untuk melanjutkan risalah kenabian, untuk menegakkan al-haq, untuk mencegah kemungkaran. Itulah pengikut-pengikut setia dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pengikut Muhammad tidak peduli dengan kepedulian sosial, tidak peduli dengan tegaknya kebenaran, tidak peduli dengan hancurnya kemungkaran, maka mereka itu, kata Rasulullah, falaisa minni, mereka itu bukan kelompok saya kalau dia tidak peduli dengan tegaknya keagama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di seluruh dunia merayakan hari Idul Fitri. Di seluruh dunia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bermunajat di lapangan? Agar tidak ada lagi di atas kita kecuali langit, jemaah sekalian. Dan kita doa kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat sholat pada hari ini, dia berjuang di jalan Allah. Saudara kita di Palestina yang tertindas, yang terbunuh setiap hari, mereka tetap tegar dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangga dengan keyakinannya. Tangan kanannya adalah senjata, tangan kirinya adalah Quran.
dalam satu tahun melahirkan habis Quran 2000. Mereka tegar karena kemudaratan itu bukan karena kecelakaan. Kemudaratan bagi mereka adalah jauhnya daripada Allah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan suatu tema tentang persaudaraan menuju tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah bersaudara, yaitu bersaudara sesuku. Kita wajib saling menghargai sesama saudara. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia diciptakan sumbernya adalah satu, yaitu Adam dan Hawa. Hanya terbagi dua kelompok, Adam ikut Qabil dan Adam ikut Habil. Hanya dua kelompok yang ada di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia juga terbagi ada dua keyakinan. Satu meyakini adanya Tuhan dan satu tidak meyakini adanya Tuhan, yaitu aliran ateisme dan aliran komunisme yang barangkali juga sementara subuh di negara kita ini. Tidak percaya dengan adanya akhirat jemaah sekalian. Yang percaya dengan adanya akhirat juga terjadi terpecah-pecah menjadi ribuan agama. Tapi yang kita kemas hanya tiga yang sedikit logis, yaitu agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Dan penelitian kita tentang Al-Quran yang dibawakan Muhammad Rasulullah SAW paling rinci, paling terperinci, dan paling adil yang ada di antara kitab-kitab yang ada, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik, secara negara. Jadi kita tidak boleh asal ikut-ikutan bahwa kita Islam karena kita Islam. Kita teliti agama kita, benar nggak kira-kira baik secara situasi atau manfaatnya kepada sesama manusia. Kalau benar maka kita meyakini berbahagia kita kebetulan orang atau kita Islam. Oleh sebab itu mari kita meneliti lagi agama kita, ya, supaya tertambah keyakinan kita. Afala yatadabbarun al-Quran amala qulubihim aqwaluha. Kalau kita tidak meneliti agama kita, bagaimana kita bisa meyakini kebenaran, dan potensi hati kita akan tertutup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita bersaudara karena sama-sama manusia. Bagaimana persaudaraan sesama manusia? Menuju persaudaraan sesama muslim. Jadi tahapan kedua adalah kita bersaudara karena sesama agama. Ya, inna dina indallahil Islam. Mungkin kita bersaudara, ada yang dari suku Sinjai, ada dari Batak, itu ada saudara. Mungkin ada yang durhaka, ada yang nggak sholat, ada yang penipu, ada yang korupsi, ada yang suka ibadah, ada yang suka urus masjid. Nanti kita bagi, kita meningkat ke tahap yang kedua, yaitu ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan darah muslim. Jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sesama kita ke masjid, sesama mengurus umat, sesama mengurus kenikmatan agama Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan persaudaraan yang kedua. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memupuk persaudaraan kalau durhaka kepada Allah, karena potensi kita menuju persaudaraan kebidatangan akan makin jelas karena kita semakin hari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama perempuan, sama-sama menutup aurat, mengurus majelis taklim, maka sudah tertambah lagi persaudaraan kita, yaitu persaudaraan sesama muslim. Ketika kita sudah bersaudara sesama muslim, maka kita naik ke yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara karena keimanan, karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli lagi satu profesi, kita tidak peduli lagi satu keluarga, kita tidak peduli lagi satu kerja, tapi kita peduli karena kita sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal dari suku mana, tidak mengenal profesi bagaimana. Innamal mu'minuna ikhwah, karena Allah sendiri yang mempersaudarakan hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala dalam surah firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah engkau wahai orang-orang beriman, yaitu di tali Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bersatu kalau bukan tali Allah. Kita jangan bersatu kalau bukan Quran dan hadis. Persatuan di luar Quran dan hadis yaitu persatuan selama-lama yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Potensi untuk pecah setiap saat, potensi saling mengkhianati setiap saat. Tapi kalau kita bersaudara karena agama Allah dari Allah, bukan kita yang bersaudara, tapi Allah yang terlibat mempersaudarakan kita jemaah sekalian. Itu yang ketiga. Oleh sebab itu, di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan yusawwab laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh menggiring orang untuk memaksakan agama Islam. Tidak boleh. Kita hanya tukar pikiran, menyampaikan tentang kebesaran Allah. Mau A, mau B, mau halal, mau silahkan. Tapi ingat, janji Allah tidak akan wa'dallahi haq, pasti akan terbukti.
Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau kita sudah melakukan keburukan, sudah suka berbohong, malas sholat, malas mengaji, pasti dia akan menderita hidupnya. Mungkin dia kelihatan nikmat, kelihatan bahagia, uang yang banyak, mobil yang bagus, tapi hatinya pasti menderita. Yakinkan itu. Karena hanya orang yang tunduk kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, sekalipun tidak mempunyai apa-apa, tapi kebahagiaan yang lahir dari dalam akan nampak di wajahnya jemaah sekalian. Itu namanya persaudaraan, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Mengingkari yang tagut, mengingkari keburukan, mengingkari kecurangan, mengingkari segala hal-hal buruk dalam pandangan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat hati kita. Allah yang terlibat bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh melakukan keburukan, mencampur adukan yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan menyembunyikan kebenaran itu. Wa antum dan engkau mengetahuinya. Allah sangat murka orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Oleh situ sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang bijak hancurnya juga Islam. Manakala orang yang bijak, manakala intelektual, dia diam dalam posisi yang harus dia berbicara. Kata Rasulullah, orang yang suka diam maka dia sama dengan setan bisu, karena akan melonggarkan keburukan-keburukan yang akan merajalela. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana lagi persaudaraan beriman? Bukan titik di situ, masih ada perintah Allah lebih tinggi lagi. Wa qatilu fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinulillah. Berjuanglah untuk jalan Allah sehingga tidak ada lagi satu aturan selain hatta yakuna fitnah wa yakuna dinulillah, sehingga hanya agama Allah yang tertinggi di atas bumi ini. Begitulah yang bisa dibawakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia hijrah ke Madinah, dia menguasai Futuh Makkah, dia melakukan invasi beberapa negara. Bukan untuk apa? Bukan untuk bangga kekuasaan, bukan untuk mencaplok negara orang, bukan untuk kolonialis, tapi untuk memperkenalkan la ilaha illallah. Tunduklah kepada Allah wahai manusia. Silakan ambil potensi-potensi yang ada. Beda dengan kolonial yang lain di dunia ini. Kolonial Belanda, kolonial yang lain, mungkin juga Cina suatu saat. Maka oleh sebab itu boleh kita melakukan, tapi bagaimana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan keimanan itu ada suatu misi, yaitu tegaknya kebenaran. Bukan sebatas hanya mengurus masjid, bukan hanya untuk urus sholat id, bukan hanya untuk puasa, tapi bagaimana tegaknya kebenaran. Itulah mengikut Muhammad Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ketika menuju tegaknya kebenaran, pasti banyak orang yang tidak senang, pasti banyak manusia tidak suka, khususnya orang munafik. Oleh sebab itu takbir yang kita kumandangkan pada hari ini, yang telah disusun oleh Rasulullah, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan cuma hari ini Allah Maha Besar, tapi takbir dikumandangkan pada diri kita, di dalam rumah kita, di dalam sekolah kita, di dalam kita berkomunikasi, bersosial, berinteraksi. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita komunikasi, ketika ada bau taksan, parkir itu motor, masuk dalam masjid bermunajat kepada Allah. Tinggalkan rapat, tinggalkan dagangan, tutup dagangan, tinggalkan masa-masa, tinggalkan komunikasi kalau betul kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika wacan kita masih ngobrol, maka kita telah mengecilkan Allah Subhanahu wa taala dan kita membesarkan dunia. Itu barometer pertama jemaah sekalian. Kalau tertanam keimanan di kampus ini, di kompleks ini, saya kira masjid barangkali 3 susu tidak cukup. Kalau kita ingin membuktikan, itulah kebesaran Allah, itulah ciri orang beriman. Tapi ketika komando azan masih tinggal di rumahnya, maka dia mungkin baru Islam, tapi iman belum masuk di dalam dadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ingin menegakkan kebenaran, tidak semudah itu kata Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Di dalam surah Al-Imran ayat 142. Apa engkau mengira dirimu masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Sebelum nyata bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama Allah di dalamnya ada keadilan, ada kejujuran, ada ekonomi, ada sosial, ada politik, ada bernegara. Apa yang kurang di Islam tidak ada, semua lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam lengkap. Makanya tidak ada nabi setelah Muhammad Rasulullah SAW. Mau lihat contoh Rasulullah, mau lihat contoh Abu Bakar, dia contoh Umar, dia contoh Ali, semua tersirat merujuk kepada Quran dan hadis. Dia contoh Muawiyah, dia contoh Abbasiyah, dia contoh Turkismani. Hanya 2 abad terakhir umat Islam meninggalkan Quran, sehingga superpower kafir bermunculan karena umat Islam meninggalkan Al-Quran.
Al-Quran itu adalah wajib untuk dibaca setiap saat, wajib untuk dihafal, wajib diperbaiki bacanya, dan jadikan Al-Quran bahasa komunikasi setiap hari di antara kita jemaah sekalian. Bayangkan kalau umat Islam jarang di lidahnya bahasa dalam Quran, komunikasinya, otak ekonominya adalah Adam Smith, otak politiknya adalah Machiavelli. Semua contoh-contoh orang kafir yang kita pelajari, didakwakan, disosialisikan. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Kenapa mesti takut digelarkan dan radikal, ekstremis? Memang Rasulullah keadaan radikal dalam suatu kebenaran, tapi tidak pernah radikal dalam merusak manusia jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika ingin mengenal kebenaran, bahkan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah engkau mengira dirimu masuk surga? Walamma yatikum madalul ladina halu min qablikum. Sebelum nyata bagi Allah siapa orang yang betul-betul tegar dalam menegakkan kebenaran, sehingga mendapatkan goncangan-goncangan dalam hidupnya, terancam hidupnya, terancam nyawanya. Apa kira pendiri masuk surga dengan amalan salah zakat puasa? Oh tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasmu adalah untuk menegakkan mewakili saya di muka bumi. Waliullah. Kalau engkau sudah berupaya ke sana, tidak usah cari hasil. Allah mencatat niatmu dan Allah mencatat kerjamu jemaah sekalian. Perjuangan Islam bukan mencari hasil. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Buktikan dalam hidupmu di dunia, ada pikiranmu, ada keristaanmu, ada kira-kira upayamu, ada tetes keringat di dalam mengurus dan tegaknya kebenaran. Bukan mengalah dengan nilai-nilai kebatilan, dengan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Orang yang beriman tidak pernah takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika ingin menegakkan kebenaran, datang ujian bertubi-tubi, juga direkayasa oleh Allah. Direkayasa Allah karena Allah berjanji. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Kabut, ahasiban nasu ayat seraku ayakulu amanna. Apakah engkau mengira dirimu saya bebaskan mengatakan saya beriman sebelum saya uji? Ujian menegakkan kebenaran, Pak, itu bukan hal-hal yang mudah. Semua nabi diuji tentang maut, bahkan banyak nabi yang dibunuh oleh pengikutnya jemaah sekalian. Ini permainan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau syaa Allahu ma qatatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara. Jikalau sekiranya Allah menghendaki tidak ada keributan di dunia mudah, tapi Allah hanya mau tahu siapa yang beriman, siapa yang ingkar. Ketika kita dihadapkan suatu nilai tegaknya kebenaran, mulailah bermunculan sisa berapa yang tinggal jemaah sekalian dan berapa yang lari. Kalau ciri yang dibenci Yahudi, kenapa dibenci Yahudi? Dia hanya beribadah sesuai seleranya dan dia meninggalkan hal-hal yang berat buat dirinya. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kamu berjuang sekalipun itu kau tidak suka. Wa sa'at takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja menurut engkau buruk pada yang baik bagi Allah. Wa sa'at tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja menurut kau baik padahal buruk di mata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau tidak tahu wahai manusia. Wa antum la saya lebih memahami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak pernah dikomandangkan, padahal posisinya sama, kutiba alaikum syiyam jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilaham. Hal yang kecil saja kalau kita ingin menegakkan kebenaran. Istri kita yang tidak pernah menutup aurat, ketika kita suruh itu bukan hal gampang. Bukan hal gampang dia tunduk. Mungkin proses yang lama. Mungkin butuh waktu 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan. Mungkin ada pertengkaran. Itu baru hal-hal kecil. Apalagi hal-hal yang besar demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu persaudaraan yang keempat adalah persaudaraan iman. Karena hanya orang beriman yang bisa mengurus tegaknya kebenaran. Karena dia tidak membutuhkan apa-apa kecuali Allah. Kalau dia baru posisi Islam, dia baru posisi manusia, maka tidak layak menegakkan kebenaran. Suatu saat kebenaran itu dijual ketika ada yang menguntungkan jemaah sekalian. Ya, saat ketika dia di lobi politik, dia mudah berubah setiap saat. Karena dia bukan masuk kategori iman. Orang yang beriman itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sekalipun dihancur, dia akan mulia dalam sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah akhirat. Tengok sejarah Sultan Alauddin, tengok sejarah Imam Bonjol, tengok sejarah para sultan ternate, seluruh pejuang-pejuang Islam, sekalipun dipisahkan oleh rakyat, diasingkan oleh Belanda, tidak pernah bergeser pun di dalam hidupnya, karena dia tertancap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang sekarang
belum apa-apa baru digertak sedikit sudah berubah, belum ada apa-apa sudah berubah, sehingga kebenaran akan hancur karena orang-orang yang mengaku mengikut Muhammad hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta kepada Allah dan takut mati. Oleh sebab itu Al-Quran salah satu cara bagaimana untuk bersaudara, bagaimana bersaudara dalam Islam, bagaimana bersaudara menuju Islam, menuju keimanan, bersaudara keimanan menuju tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim adalah barometernya. Quran adalah barometer. Ahla Rasulullah dan Quran yang berjalan. Oleh sebab itu, salah satu solusi dalam mengikuti langkah-langkah ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa Quran. Bawa Quran kemana saja. Bawa Quran ke kampus, bawa Quran ke pasar, bawa Quran kemana saja. Dan kita mulai bersaudara dari manusia, dari Islam, dari iman, sehingga tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kedua yang paling berbahaya, jangan biarkan keburukan-keburukan terjadi pada kita. Jangan biarkan per jam, per menit, sehingga itu akan mempengaruhi kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum bil har. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yata'ammu fannahu minni illa man yatarafa ghurfatan biyadihi. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa alladziina aamanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi." Ketika pasukannya Talut, orang-orang beriman, dia melakukan keburukan sehingga sudah tidak mampu lagi melawan Jalut. Dia melihat Jalut itu besar. Jangan biarkan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekali lagi, minimal tahap awal ketika komando azan langsung ke masjid bagi laki-laki dan perempuan, matikan semua televisinya, matikan semua kegiatan, ambil wudhu dan rukuk kepada Allah, bangunkan anaknya yang tidur. Itu salah satu langkah awal. Langkah yang kedua adalah buka Quran. Bikin disiplin waktu untuk membuka Quran. Kalau kita ada jam waktu untuk bekerja jam 4, jam 8 sampai jam 5, masa Quran tidak ada? Bikin 1 jam. Jangan ada yang ganggu ketika waktu itu. Jangan ada yang ganggu. Sekalipun ada undangan, ada telepon, jangan bikin suatu kegiatan. Dan sama dengan kita ke kantor, tidak boleh kemana-mana. Bahkan sakit pun harus minta surat izin sakit, supaya ada kita punya karir tentang pemahaman Al-Quran. Di dunia udah kita ada karir, SMP sampai perguruan tinggi. Bagaimana tentang karir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua. Mudah-mudahan dengan hal Al-Quran ini yang kita baca, hadis yang kita baca, hal-hal itulah Al-Quran akan mendorong kepada kita untuk meninggalkan keburukan. Contoh, misalnya suka main WA, main Android yang hanya untuk lucu-lucuan saja, itu adalah pekerjaan sia-sia. Kalau sudah terbiasa begini, pasti akan menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan rampas itu handphone kepada anaknya kalau dia berbahaya. Lakukan manuver-manuver yang bahaya kalau orang tuanya juga suka dan tidak ada keinginan untuk bagaimana anaknya selamat kepada akhirat. Jemaah sekalian, kita di dunia ini cuma sebentar. Hanya setengah hari kita hidup di dunia. Hari kita, masa depan kita adalah akhirat. Kita tentunya rindu berjumpa orang tua kita yang telah tiada. Nenek kita, kakek-kakek kita, Rasulullah ingin berjumpa. Kalau ingin berjumpa, jangan main di dunia ini. Jangan coba-coba memain, karena di dunia ini sudah ada aturannya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pupuk persaudaraan dari persaudara tadi secara suku, kita kembali bersaudara Islam. Bangun silaturahimi, datangi kepada saudara. Apa nikmatnya Anda berislam? Apa nikmatnya Anda sholat? Apa nikmatnya mengaji? Apa nikmatnya melawan kemungkaran? Basyiril mu'minin, sampaikan berita kenikmatan. Bangun silaturahim. Jangan bangun silaturahim terlalu jauh kepada orang yang jauh kepada agama. Kenapa? Kita mudah dipengaruhi jemaah sekalian. Kalau di kompleks ini misalnya masuk sabu-sabu, masuk peminum, masuk narkoba, lama-kelamaan akan membengkak, akan menjadi besar. Begitu juga kalau di kompleks ini sudah dibangun majlis taklim, sudah dibangun Quran, mungkin hari 5 orang, 10 orang, sehingga seluruh kompleks akan membawa Quran. Tiap hari bicara tentang Quran. Berapa hafalannya Pak? Berapa hafalannya Bu? Dan berapa hafalannya? Saya kira itu barangkali. Karena di suasana sudah hujan, maka oleh sebab itu sekali lagi saya anjurkan kepada jemaah sekalian, jangan tinggalkan Quran. Kalau kita tinggalkan Quran, kita hancur selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat wa ya qadir hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Turunkanlah rahmatmu di kampung ini ya Allah. Turunkanlah hidayahmu di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iblis-iblis syaitan yang berdomisili kepada kami yang sudah lama, hancurkanlah pada hari ini ya Allah. Dalam bulan Syawal ini ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, dan bimbinglah kami dalam mencintai Engkau ya Allah. Bimbinglah kami dalam mencintai Quran ya Allah. Bimbinglah kami dalam mempelajari Quran ya Allah. Bimbinglah kami dalam menikmati memeluk agamamu ya Allah. Bimbinglah kami dalam bergaul sesama manusia karena agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah mulut kami suka berbicara tidak membicarakan kalimatmu ya Allah. Jauhkanlah kami bersaudara akal kepada orang-orang yang senantiasa tidak tertarik agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau akan mengadili kami ya Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapanmu ya Allah. Mempertanggungjawabkan anak kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mempunyai daya untuk memperbaiki anak kami selain izinmu ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan azabmu ya Allah. Kami takut dengan nerakamu ya Allah. Kami tidak takut sedikit pun di dunia ini ya Allah. Kami tidak pernah takut dengan kelaparan ya Allah. Kami tidak pernah takut dengan tidak punya rumah dan kerja ya Allah. Tapi kami takut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu banyak hamba-Mu yang Kau hancurkan karena jauh agamamu ya Allah. Telah ditipu oleh syaitan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbinglah kami dalam menyebarkan agamamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari ketakutan ya Allah. Jauhkanlah kami dari karakter tak takut dicelah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di akhirat ya Allah. Kami telah mengenal kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Engkau telah menciptakan kami ya Allah. Engkau telah memberikan rezeki begitu banyak kepada kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami jarang memperhatikan agamamu ya Allah. Kami meninggalkan agamamu ya Allah. Kami tidak peduli dengan Quranmu ya Allah. Kami tidak peduli dengan hadis Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau menghancurkan Qarun karena bangga dengan ekonomi ya Allah. Engkau menghancurkan Fir'aun karena bangga kekuasaan ya Allah. Engkau menghancurkan Namrud karena bangga dengan derajat sosial ya Allah. Engkau berikan nikmat kepada Nabi-Mu karena tunduk kepadamu ya Allah. Pada hari ini bimbinglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kami sudah kabur dengan kebenaran ya Allah. Kami sudah krisis dengan pemimpin yang amanah ya Allah. Kami sudah krisis dengan uswatun hasanah. Terimalah doa kami ya Allah. Jadi kalau doa kami tembus ke langit ya Allah. Jadi kalau doa kami tembus ke arasmu ya Allah. Ya Allah, kalau doa tidak bisa menembus hatimu ya Allah, kami yakin doa ini bisa menembus Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kalau Engkau menerima doa hamba-Mu tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah. Tapi kalau Engkau menolak doa hamba-Mu tidak ada yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.